Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Izinkan pertama kami menyampaikan rasa syukur dan bahagia kami karena bisa bertemu kembali dengan ikhwah semuanya di Pulau Mentaro ini setelah terakhir anak kesini 5 atau 6 bulan yang lalu, ketika anak pertama kali menginjakkan kaki di Jambi. Senang tentunya bisa bertemu kembali dan menjalin ukhuwah Islamiyah kita, sebuah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan keislaman, sebuah ikatan yang membuktikan bahwasanya ikatan antara Abu Thalib, paman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan keponakannya yang sedemikian erat, yang sedemikian kuat. Beliau membela keponakannya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Beliau berada di posisi yang sama dengan keponakannya, walaupun saat itu agama beliau beda dengan agama Nabi Muhammad SAW. Ternyata ikatan yang sehebat itu tidak lebih hebat daripada ikatan antara Hamzah ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, sama-sama paman Nabi seperti Abu Thalib. Akan tetapi selain ikatan keturunan, di situ juga ada ikatan yang dibangun di atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itulah bukti bisa jadi seseorang tidak memiliki ikatan darah, tidak memiliki kedekatan secara nasab, akan tetapi dengan satu kalimat tadi bisa jadi seseorang akan menjadi saudara paling dekat kita dan menjadi orang yang punya hubungan baik dengan kita di dunia dan di akhirat. Maka mari kami ingatkan diri kami sendiri dan jamaah kaum muslimin dan muslimah semuanya, kita jaga lagi hubungan-hubungan kita yang dibangun di atas syahadat ini. Kemudian tema yang diamanahkan kepada kami untuk kajian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober ini adalah tentang tidak ada sakinah tanpa masalah, yang kalau kita tarik benang merahnya maka kita akan membahas tentang sesuatu yang insya Allah kalau Anda lihat sudah mayoritas insya Allah melakukannya, yaitu sebuah pernikahan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat bahwasanya
Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, apalagi cuma iseng. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk tujuan besar, sebagaimana Ia tegaskan di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. Surat di juz 27, surat pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk aku uji apakah mereka akan beribadah kepadaku atau tidak. Tujuan asalnya memang ibadah. Dan yang saya sampaikan barusan adalah tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Kalau kita katakan Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah, sudah berapa banyak antum semua lihat di dunia ini manusia-manusia tidak beribadah? Apa akan kita katakan bahwa Allah salah dalam proses penciptaan manusia? Tentu tidak. Allah tidak mungkin salah. Sehingga kita pahami tujuan kita diciptakan adalah untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah atau tunduk ketika di akhirat nanti dengan keputusan Allah yang tidak akan mungkin bisa kita bantah. Semua pada akhirnya akan tunduk pada ketetapan Allah, baik dia mau atau tidak. Di ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat kedua, surat pertama di juz 29, Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk mengetes kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Adanya kehidupan dan kematian, yang mana hidup dan mati adalah makhluk Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai ujian. Mau hidup, mati, semuanya ujian. Ketika kita sudah paham bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk diuji, maka kita harus paham bahwasanya adanya masalah dalam kehidupan kita adalah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada satupun di dunia ini yang hidup tanpa masalah. Dan dari masalah itulah seseorang bisa menaikkan level dirinya.
terutama dalam masalah keimanan. Tidak mungkin seseorang dibiarkan begitu saja oleh Allah Azza wa Jalla mengaku saya beriman, saya ini muslim, tetapi tidak pernah diuji. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa dirinya beriman, bertakwa, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Keimanan kita kita lanjutkan. Tidak mungkin seseorang itu akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman sedangkan dia tidak diuji. Dan di antara bentuk ujian sebagaimana Allah firmankan di surat Thaha, wa ja'alna ba'dakum li ba'din, surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan sungguh telah kami jadikan sebagian di antara kalian adalah ujian untuk sebagian yang lainnya. Jadi antum jangan merasa antum selalu baik di mata orang. Sebagian orang akan melihat kita sebagai sosok yang dia lagi. Wajar, manusiawi. Kenapa? Kita adalah ujian untuk orang lain, sebagaimana orang lain adalah ujian untuk kita. Apa tujuannya? Atasbirun, apakah kita akan bersabar dari ujian-ujian itu atau tidak? Dan di antara ujian itu ada yang dikemas dalam bentuk sebuah ikatan bernama pernikahan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taghabun, surat nomor 3 dari belakang di juz 28, pada ayat ke-14. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sedang memanggil kita. Jika di dalam hati kita ada iman, sekecil apapun itu, ketika Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkan telinga kita, siapkan hati kita, karena apa yang akan kita dapatkan setelahnya berarti itu penting untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian
terkadang bisa menjadi musuh untuk kalian, maka fahdharuhum, berhati-hatilah, waspadalah. Kita membayangkan namanya musuh itu adalah sosok di luar diri kita, di luar rumah kita, atau bahkan di luar circle kita. Tapi kata Allah, untuk orang yang beriman, waspadalah. Bisa jadi musuh itu ada di dalam keluarga kita sendiri, baik itu anak-anak kita ataupun pasangan-pasangan kita. Apa solusinya? Wa il ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian mau memaafkan, merelakan dan mengampuni, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Ketika terjadi masalah di dalam rumah, daripada memperpanjang konflik dan masalah, segera potong di situ. Siapa yang lebih cepat sadar, siapa yang lebih bisa mengendalikan dirinya, baik dari istri, suami ataupun anak, segera lakukan solusi apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maafkan, relakan, dan ampuni. Lagi berantem, meledak duluan, yang ini kepancing. Nah, yang duluan sadar segera, oh ya udahlah. Bukan berarti kita tidak peduli dengan masalah. Kita peduli dengan konflik itu, kita peduli dengan masalah itu, tapi kita tidak ingin memperpanjang perdebatan. Kita cari solusinya tanpa mencari siapa yang harus disalahkan. Kita cari supaya masalah itu selesai bagaimana caranya, tanpa perlu mencari siapa yang benar. Dan di sini tugas para lelaki untuk lebih bisa mengendalikan diri ketika sedang terjadi konflik. Anak izin bertanya sama antum, bapak-bapak, rahimakumullah. Kalau sedang debat sama istri, apa langkah paling tepat untuk dilakukan? Apa Pak caranya Pak? Masya Allah, barakallahu fikum. Betul sekali. Betul Pak. Kita kalau udah mulai sama-sama panas, sebagai lelaki, kepala keluarga, penentu arah rumah tangga, stop. Jangan diteruskan. Kenapa Pak? Ingat kata Nabi Muhammad SAW, khuliqatil mar'atu min dir'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Letaknya di sini Pak, di samping badan kita, untuk mendampingi kita, bukan untuk kita injak. Ya, hakikat perempuan bukan untuk diinjak, tapi untuk mendampingi kita. Kata Nabi SAW, wa a'wajuhu a'lahu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Untuk ibu-ibu, ini bukan penghinaan. Ini bukan penghinaan.
Justru ini adalah saat supaya para lelaki itu ingat hakikat wanita. Apa kata Nabi SAW? Fa in tuqimu tukasiru. Kalau engkau coba untuk meluruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan menghancurkannya. Wa in istamta'ta bihi wa bihi iwajun. Kalau engkau kuat, engkau bisa menikmatinya, mensyukurinya walaupun itu bengkok. Artinya apa, Pak? Ingatlah hakikat wanita yang mana dia itu memang bengkok. Kalau memang antum mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa ayat 24, 34, maka antum harus lurus, harus kuat dan sabar. Dan ini akan berkaitan dengan ayat yang akan kita bawa setelah ini insyaallah. Apa maksud dari yang tadi? Sebagian wanita atau sebagian pasangan atau anak-anak kita itu menjadi musuh kita. Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan, fahaula'i rijalun aslamu min Makkah. Ayat tadi yang inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum, di antara pasangan kalian dan anak kalian adalah musuh kalian, itu turun berkaitan dengan seseorang yang masuk Islam ketika di Mekah sebelum hijrah. Fa'aradu an ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin ikut dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ingin ikut dengan Nabi ke Madinah. Fa'aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum. Tapi istri-istri dan anak-anak mereka enggak mau kalau harus meninggalkan Mekah, ikut dengan suaminya ke Madinah demi ketemu Nabi dan sahabat yang lainnya, enggak mau ikut hijrah. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aun nasa qad faqihu fid din. Dan setelah beberapa saat, beberapa tahun, ujung-ujungnya mereka hijrah juga. Dan lelaki-lelaki ini yang tidak sempat hijrah di awal waktu menyesal, karena melihat yang lainnya pada saat itu kok sudah lebih paham agama, kok lebih pinter masalah agama. Sebabnya apa? Adanya penghalang dari sisi keluarga. Tapi tolong jangan salah pahami, jangan disalahpahami tentang masalah prioritas di zaman sekarang. Alhamdulillah, Allah mudahkan di zaman sekarang kita untuk belajar. Kita bisa belajar tanpa perlu meninggalkan keluarga kita. Alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Sholat di sini cuma contoh. Pada aslinya yang ingin dibahas di situ adalah ketaatan secara umum. Perintahkanlah keluargamu, anak, istri,
bahkan diri kita sendiri, untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha. Kenapa ketika kita memerintahkan sholat kita disuruh sabar? Jawabannya adalah karena ketika kita ingin keluarga kita dan diri kita untuk istiqomah di atas ketaatan, tapi cara yang kita pakai adalah cara yang penuh pemaksaan, penyalahgunaan wewenang sebagai kepala keluarga, maka yang terjadi bukan ketaatan, yang terjadi adalah penolakan. Kita balik posisinya. Antum kalau sebagai anak diperintahkan sama bapak antum dengan cara yang kurang baik, mungkin 1-2 kali akan taat. Tapi kalau terus-terusan, nggak bisa. Penolakan dan pemberontakan pasti ada. Pun begitu ketika antum menjadi orang tua, jangan melestarikan kekurangan orang tua kita dahulu kepada generasi selanjutnya. Orang tua kita sudah berusaha, orang tua kita sudah berusaha sebaik mereka. Informasi tidak sebanyak zaman sekarang. Zaman sekarang kita bisa mempelajari banyak hal, tapi mereka bisa membuat kita hidup sampai dewasa saja sudah Masya Allah. Beri mereka uzur, beri mereka uzur. Adapun kita, ayo maksimalkan kelebihan yang kita miliki berupa informasi. Anda nggak tahu di sini sinyal internet kuat atau enggak. Kalau kuat, berarti kita nggak punya alasan lagi untuk nggak mau belajar. Cari metode yang cocok dengan zamannya, bukan memaksakan metode yang pernah dipaksakan kepada kita untuk anak-anak kita. Itu tentang di antara step atau cara-cara supaya ketika kita mengatakan nak ayo sholat, yang kita dapatkan adalah oh siap ayah insya Allah mau wudu dulu. Bukannya nak ayo sholat, nanti ayah. Celakanya memerintahkan anak untuk sholat. Memang Nabi mengatakan 7 tahun, tapi bukan berarti dari dia lahir sampai dia umur 6 tahun 11 bulan itu kita gak ngapa-ngapain. Mendidik anak yang soleh dan solehah dimulai dari mendidik diri sendiri menjadi orang yang soleh dan solehah. Kemudian ayat ini sama dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lagi-lagi orang beriman kita dipanggil, wahai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikanmu dari mengingat Allah. Apa maksudnya? Maaf, Anda harus pakai contoh yang agak ekstrim. Anak ngancam, Pak, kalau gak dikasih motor, saya gak sekolah. Kasih motor. Anak tantrum di minimarket, tantrum minta jajan. Padahal jajan itu gak baik buat dia. Ya udah, daripada ribut dikasih. Para psikolog dan orang-orang yang mempelajari ilmu psikologi
menjelaskan bahwa ketika anak tantrum, ketika anak minta apapun yang dia mau dengan cara tantrum, nangis, guling-guling dan semisalnya, lalu kita memberi apa yang dia mau, maka akan tersimpan di memori otak anak bahwa oh, saya bisa mendapatkan yang saya mau kalau saya seperti ini. Maka saya akan ulangi metode ini terus menerus. Akhirnya minta apa-apa dengan tantrum sampai dewasa. Minta nikah dengan tantrum. Untuk bayangkan. Ini Pak pentingnya di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita lebih mempelajari lagi bagaimana cara mendidik anak yang caranya udah berbeda dengan tahun 2010, tahun 2000 itu udah beda. Dan kita semua harus open minded dengan perbedaan itu. Gak bisa kita mengatakan, saya dulu dididik pakai rotan juga jadi. Iya Pak, jadi antum kuat. Anak antum nggak sekuat itu Pak. Antum dididik pakai rotan, hancur ya kadang. Entah rotannya entah anaknya. Jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya. Dan Afwan mungkin sedikit berbelok. Di antara sesuatu yang paling merusak anak di zaman sekarang adalah bukan HP Pak, lebih tepatnya screen time. Screen time adalah ketika mata anak itu melihat ke layar, apapun itu, tab, HP, TV. Walaupun itu yang megang bukan anaknya, tapi ketika anak ke situ itu gak bagus. Apalagi usia dia masih di bawah 2 tahun. Sedikit ilmu Pak, nanti aku silahkan cari di YouTube masalah screen time, tantrum, masalah speech delay, yaitu ketika anak telat ngomong, harusnya usia segini harusnya bisa ngomong tapi gak mau ngomong. Banyak Pak. Itu baru masalah anak, belum masalah antara antum dan pasangan. Banyak yang harus kita pelajari memang. Salah satunya kenapa? Teknologi makin maju, manusia semakin terpengaruh dengan teknologi, dan kita harus bisa mengembalikan diri kita ke fitrah kita sebagai manusia yang bertauhid, sebagai hamba Allah. Jangan mau didikte dengan teknologi. Baik. Kemudian, Masya Allah, azan. Tafadhol silakan. Kita akan lanjutkan sedikit setelah azan dikumandangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini salat dulu atau dilanjut dulu? Oh, salat dulu ya. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah apa yang kita bahas barusan terkait dengan tidak ada sakinah tanpa masalah. Dan di poin barusan kita bisa ringkas bahwa pertama, hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan untuk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu bahwa kita akan diuji, berarti adanya masalah adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Poin kedua, bahwasanya di antara bentuk ujian tersebut ada yang dikemas dalam bentuk pernikahan, yang mana setiap orang di dalam kehidupan pernikahan, baik itu suami, istri, anak, mertua, menantu, masing-masing akan saling menguji satu sama lain. Masing-masing akan saling menguji
satu sama lain. Tujuannya adalah untuk melihat apakah yang diuji itu mampu bersabar, apakah yang diuji mampu untuk meningkatkan level ketakwaannya. Itu hakikat dari ujian. Dan tadi kita sudah sebutkan dalil-dalilnya seperti surat At-Taghabun, surat Al-Munafiqun, dan lain-lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang membahas ujian dari sisi pasangan. Kita perkuat pembahasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan bahwasanya pernikahan di dalamnya terkandung banyak masalah. Anak punya analogi, visualisasi, atau untuk membayangkan. Oh, Masya Allah, bisa bayangkan. Kehidupan itu ibarat laut. Kehidupan itu seperti laut. Pernikahan kita itu seperti sebuah kapal atau bahtera atau apapun itu kita menyebutnya, yang kita bawa untuk ke laut. Ombak yang datang itu seperti sebuah masalah. Ketika kita sudah memutuskan untuk membawa bahtera kita ke laut, minimal ia pasti basah terkena masalah. Yang lebih parahnya lagi, akan datang gelombang masalah dari yang kecil sampai yang besar, sampai tsunami. Pertanyaannya, sudah seberapa kuat bahtera yang kita bawa untuk mengarungi kehidupan ini? Tadi di kelas, Masya Allah, Anda mengajar anak kelas 1 dan 2 SMP. Tapi biidznillah, semuanya atas izin Allah, Anda tanamkan kepada mereka. Anda merasa gagal sebagai guru kalau nggak ada yang tanya. Sehingga beberapa pekan ini, setiap Anda mengajar pasti ada aja pertanyaannya, baik tentang pelajaran maupun bukan tentang pelajaran. Dan di antara pertanyaan mereka itu sudah ada yang menjurus-jurus ke masalah pernikahan. Mereka mulai ada pikiran untuk mempelajari tentang itu semua. Dan tidak ada salahnya sebagai orang tua kita mulai mengenalkan kepada anak-anak kita yang masih SMP atau SMA tentang pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat butuh kepada ilmu, tapi tidak banyak sekolah yang mengakomodasi dan memfasilitasi itu semua. Yang dulu sekolah di negeri, Masya Allah, 12 tahun gak pernah disentuh, tiba-tiba udah jadi bapak. Seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama, anak pribadi dan jamaah semuanya, kita mulai mempelajari dan mulai mengajarkan tentang bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, menantu yang baik, bahkan menjadi kakek yang baik kepada anak kita. Karena itu semua butuh ilmu. Dan jika membicarakan pernikahan, tujuan besarnya adalah seperti yang tertulis di buku nikah kita semua. Ada yang nggak punya buku nikah? Kalau nggak punya, nanti ke Telanai ada Gramedia,
Toko buku, coba cari. Ada atau enggak di toko buku? Sadar ya? Di situ dikatakan, atau di buku nikah kita semua pasti menukil ayat di surat Ar-Rum ayat 21 yang kita semua insya Allah hafal, yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kebesaran Allah adalah Ia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Kita jenis apa, Pak? Alhamdulillah manusia. Antum kebayang gak kalau ternyata spesies manusia itu cuma laki-laki, sedangkan wanitanya itu alien dari bulan? Susah, Pak. Atau wanitanya itu jin misalnya, lebih susah lagi, beda server. Maha suci Allah Azza wa Jalla ciptakan bagi kita para lelaki pasangan dari jenis kita, sama-sama manusia. Istrinya tuh masih manusia kan, Pak? Bukan ikan mas atau keong mas yang tiba-tiba kalau ngamuk jadi danau. Alhamdulillah. Antum syukuri itu, Pak. Antum syukuri bahwa Allah ciptakan bagi antum pasangan dari jenis antum, sama-sama manusia. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kita bisa merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan dari pasangan kita. Pak, laki-laki itu jiwanya petualang. Betul apa benar? Laki-laki jiwanya petualang. Oleh karena itu, diciptakanlah wanita untuk menjadi rumah bagi kaum lelaki. Karena rumah adalah satu-satunya yang bisa memberi ketenangan. Litas kuno. Kalau antum punya anak mondok, di mana dia tinggal? Di sakan. Ya, sakinah dan sakan itu komponennya sama. Sin, kaf, nun. Karena hanya dalam rumah kita bisa mendapatkan ketenangan. Maka mari kita bentuk rumah kita menjadi sumber ketenangan, bukan sumber apa namanya ya? Bukan malah di rumah itu kita sumpah keluar cari ketenangan. Alhamdulillah min dzalik. Nanti caranya akan kasih tahu insyaallah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu dan pasanganmu mawaddah, cinta, dan rahmah, rasa belas kasih. Kalau kata Buya Hamka rahimahullah, salah satu ulama terkenal dari Minang, mengatakan level paling tinggi mencintai adalah ketika kita kasihan pada pasangan kita. Ya Allah, dikasihani, Pak. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di dalam itu munculnya cinta di antara antum dan pasangan antum, ada ayat tanda kebesaran Allah yang kalau antum renungkan, kok bisa ya? Anda gak tahu dengan antum bagaimana antum kenal istri antum, apakah lewat pacaran atau chattingan, lewat WA? Gak tahu ya Pak, sebenarnya itu ada WA atau enggak coba? Anak pribadi kenal istri itu gak lama, Pak.
Bahkan di antara yang sering Anda sampaikan, kita bisa menikah tanpa cinta, tapi kita gak bisa menikah tanpa ilmu. Kenapa? Cinta dari Allah. Sama-sama punya ilmu dan diamalkan, ilmunya benar, gabung. Apa yang susah bagi Allah untuk munculkan itu cinta? Tanamkan ini ke anak-anak kita, Pak. Ya. Supaya jangan berlandaskan cinta saja, tapi lebih dari cinta harus ada ilmunya. Yang dari ilmu itu akan lahir sebuah tujuan. Dengan tujuan yang sama, dua kepala bisa berjalan berbarengan. Tapi kalau cuma mengandalkan cinta, iblis sudah khatam. Disinilah kita perlu paham bahwa tujuan terbesar iblis dan tentaranya di dunia ini adalah ingin membuat sebanyak mungkin pasangan itu berpisah. Apa dalilnya? Nabi SAW menjelaskan, suatu hari iblis di singgasananya mengumpulkan pasukannya, pasukan setan. Kemudian setan ini bilang, saya berhasil melakukan ini. Setan yang lain bilang, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sampai ada satu setan mengatakan, saya berhasil memisahkan fulan dan fulanah. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Kamu yang paling hebat, kamu yang terbaik, you are the best, kata iblis. Dipuji-puji sama iblis. Dan itu kenyataannya, Pak. Kenapa? Ketika seseorang berada di sebuah hubungan yang halal, permainan iblis adalah supaya mereka pisah. Tapi ketika seseorang berada di sebuah hubungan yang haram, permainan iblis adalah jangan sampai pisah. Bikin romantis, bikin indah, bikin selama-lamanya bersama. Itulah kenapa ketika suami istri tidak saling mengingatkan masalah takwa dan keimanan, akan sangat mudah bagi iblis dan bala tentaranya untuk mencapai tujuan yang paling besar yang mereka inginkan, yaitu memisahkan. Kalau cuma berbuat syirik, biasa Pak bagi iblis. Anak Nabi dibikin syirik, bapak Nabi syirik. Anak Nabi siapa Pak? Yang matinya dalam keadaan tidak beriman. Anak Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tanpa kita mengurangi rasa hormat kita kepada Nabi Nuh yang sudah berdakwah sekian lama. Bapak Nabi siapa Pak? Yang jelas-jelas gak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi antum lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kalau bukan karena disuruh pergi, Nabi Ibrahim gak akan pergi. Akan tetap berada di sebelah bapaknya, mendakwahi bapaknya. Bahkan setelah disuruh pergi dan diusir, beliau masih mendoakan bapaknya, yang saat itu profesinya adalah pembuat Tuhan. Iya kan? Patung maksudnya Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan? Begitu mudahnya bagi iblis dan bala tentaranya untuk membuat orang-orang yang dekat dengan Nabi secara fisik jatuh ke dalam kekufuran. Apalagi cuma manusia akhir zaman seperti kita. Taib. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terkait ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 21, wa bin ayatihi tadi mengatakan, fa inna rajula yumsikul mar'ata imma li mahabbatihi laha
seorang lelaki itu bisa jadi mempertahankan pernikahannya karena dia cinta sama pasangannya. Au dirahmatin biha bi an yakuna laha minhu waladun, atau adanya belas kasih, rasa iba dan empati karena dari istrinya itu lahirlah anak-anaknya. Au muhtajatun ilaihi fil infaq, atau dipertahankan karena istrinya itu butuh kepada dia dari sisi nafkah, sehingga dia tidak ingin menzolimi istrinya. Au lil ulfati bainahuma wa ghairi dzalika, atau adanya keharmonisan, adanya hati yang sudah bertaut yang tidak mungkin bisa dipisahkan kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita inginkan. Atau bahasa lainnya, kita mempertahankan pasangan kita memang karena ia layak untuk bersama kita di surga nanti. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, di surat At-Tur juz 27. Barang siapa beriman dan keturunannya juga beriman, makna keturunan termasuk juga istri, karena tidak mungkin ada keturunan kecuali dengan bantuan istri. Maka akan kami kumpulkan mereka di surga atas dasar iman. Jadi ayo kita sama-sama bentuk rumah yang penuh dengan iman. Kita bentuk rumah yang penuh dengan ketaatan. Dan tidak mungkin itu semua bisa kita lakukan tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita balik ke awal kajian tadi. Apa itu? Hakikat kita hidup di dunia adalah untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah sudah menjadikan kita hamba dan Allah izinkan kita untuk memiliki anak dan istri, maka mari kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta semuanya kepada Allah agar bertanggung jawab atas semua yang sudah diberikan kepada kita. Dan di antara sifat hamba Allah yang sejati, sifat hamba Allah yang paling ideal adalah disebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Tadi antum baca halaman terakhir surat Al-Furqan. Antum baca, antum resapi, antum renungi, atau kalau bisa antum cari kajiannya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau membahas itu, sifat-sifat hamba Allah. Kalau anda nggak salah, itu juga dibahas oleh Ustadzuna Firanda Adirja, Ustadz Firanda hafizahullah taala. Silakan antum buka lagi di YouTube. Yang mana salah satu sifatnya adalah banyak berdoa dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan-pasangan kami dan dari anak-anak kami, qurrata a'yun, sesuatu yang dengannya kalau kita melihat, kalau kita menyentuh mereka,
terasa sejuk dan tenang hati kita. Memang tadi kita katakan pasangan dan anak itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Tetapi kalau kita sudah meminta kepada Allah untuk diberikan ketenangan lewat pasangan dan anak-anak kita, apa yang mustahil? Apa yang mustahil? Pertanyaannya, sudah seberapa banyak antum membaca doa ini di setiap sholat antum, di setiap malam antum? Ayo kita buktikan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita sayang kepada keluarga kita, bahwa kita memang ingin tetap bersama mereka sampai di surga nanti, yaitu dengan memperbanyak doa barusan. Dan yang paling penting, kita buktikan bahwasanya kita ini betul-betul hamba Allah yang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Wahai Muhammad, katakanlah, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Dia Allah yang Maha Esa, yang tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Setelahnya, Allahus Samad. Allah yang gak butuh pada apapun, yang gak butuh pada siapapun, termasuk ibadah kita. Allah gak butuh. Antum mau sholat setiap malam 100 rakaat, Allah gak butuh. Yang butuh bukan Allah, yang butuh kita. Tapi Allah bersamad. Allah gak butuh dengan apapun dan siapapun, melainkan kita yang butuh kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, di hadis Arba'in Nawawi nomor 25, ya bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Seandainya manusia dan jin yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir dan jin terakhir yang mati ketika kiamat, semuanya berada pada level keimanan yang Nabi Muhammad SAW, itu gak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Alias Allah sudah sempurna, Allah sudah maha kaya, Allah tidak butuh apapun lagi. Kita yang butuh. Kita yang butuh kepada Allah. Maka ayo kita pilih. Kita mau menghamba kepada siapa? Kita mau tunduk kepada siapa? Kita mau menggantungkan nasib kita kepada siapa? Apakah kepada makhluk yang lemah, atau kepada Zat Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha kuat, maha kuasa, yang kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Dia pasti bisa mewujudkannya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Bukan dengan kecerdasan kita, bukan dengan kekayaan kita. Kekayaan baik, kecerdasan baik, tapi ingatlah, ulama pernah mengatakan, "Lau lam yakun aunullahi lil fata fa awwalu man ahlakahu nafsu." Atau kama qala rahimahullah taala. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka yang akan menghancurkan diri seseorang adalah ya dirinya sendiri. Ketika dia mulai mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Itu nasihat untuk anak pribadi dan untuk antum semua, agar dalam mengejar sakinah, dalam mengejar rumah tangga yang kita idam-idamkan, yang tidak mungkin tanpa masalah, maka solusinya cuma memperbaiki hubungan kita dengan Allah
dan terutama banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Untuk terakhir, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, ida atahu syakar. Sungguh menakjubkan urusan seorang yang beriman apabila ia diberi sesuatu Fa'ida asobat usarra'u syakar, wa ida asobat udorra'u sobar. Apabila ditimpa dengan kebahagiaan, dengan kelebihan, ia akan bersyukur. Dan apabila ditimpa dengan musibah, dengan kesusahan, dia akan bersabar. Wadhalika lil mu'min. Dan yang bisa seperti itu cuma orang yang punya iman. Dan iman tidak lahir dari berdiam diri. Iman lahir dari sebuah perjalanan mempelajari, baik itu ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ataupun ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita, berupa angin, pohon, batu, tanah, semut, cacing. Itu semua termasuk ayat-ayat Allah. Dan di antara ayat-ayatnya adalah diri kita dan pasangan kita. Maka mari kita sama-sama iqra selalu ayat-ayat tersebut, supaya kita bisa menjadi orang beriman yang jika diberi nikmat bersyukur, dan jika diberi musibah bersabar, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita jawab beberapa sesuai dengan kemampuan anak. Tafadhol. Oh, ada yang masuk. Ketika ada pertanyaan.